Halo Bang Kevin, selamat malam. Halo, Malam, Bang Kevin. malam. Malam. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang anggotanya saya sendiri, Roy Bonage Siburian, dan teman saya Kosmas Gerardi, Rika Irmayanti, Muhammad Abdul Aziz, dan juga Farhan Girsang. Di sini, tujuan kami yaitu melakukan interview terkait dengan pengalaman dunia kerja. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang dari alumni mana ya Bang? Aku sih sama kayak kalian ya. Aku alumni manajemen industri angkatan 53. Wah, Tiga kakak ya. tingkat ya Bang. Kalau boleh tahu Kalian Bang, angkatan berapa sih ngomong-ngomong? kesibukannya Sorry. sekarang apa? Kalian Kita angkatan berapa? 48, Bang. 58, oke. Iya, Beda kebetulan. tipis. Tipisnya tapi ketebelan. Ya, Bang. Iya, Oke, gimana? Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa Bang? Kesibukannya sekarang lagi fokus kerja aja sih. Lagi kerja, terus juga lagi ekstensi juga, lanjut S1. Terus doain aja ini juga lagi nyusun skripsi sambil kerja sih. Jadi kayak ya udah. Jadi apa namanya? Ya pokoknya bakal jadi double gitu, cuma ya dijalanin aja gitu. Itu aja sih. Ya Bang, berarti sekarang lagi di dunia pekerjaan gitu ya Bang? Di Betul. sambil Sambil perkuliahan. lanjut kuliah, betul. Aman-aman. oke. Bang, aku mau nanya nih tentang pengalaman ya. Apa sih kesan yang paling Abang ingat sampai sekarang waktu selama kuliah gitu? Kalau kuliah, kesan yang ke arah mana dulu nih, yang nggak bisa dilupain kah, atau kayak apa dulu nih? Soalnya kesan Um, banyak. Kesan dari yang paling nggak bisa dilupain deh, baru yang nanti yang buruk-buruknya belakangan aja. Oke. Yang baik-baik dulu Kalau aja. kesan sih, jujur nih ya, kalau misalnya buat sharing-sharing aja nih. Dulu aku tuh mikir, pola pikir aku dari daerah, aku tuh dari Sumatera Selatan. Terus waktu itu mungkin aku dari sekolah yang mungkin agak kurang informasi juga terkait gimana sih kehidupan perkuliahan gitu. Jadi aku dulu mikirnya, ya kalau di IPB ya kerjaannya ya mungkin cuma yang berhubungan sama perkebunan, pertanian, nyangkul gitu, atau misalnya kayak panas-panasan. Dan aku kayak awalnya underestimate kayak ketika ada kayak pembukaan PMDK, zaman aku kan PMDK tuh, jadi aku mikir kayak coba nggak ya gitu. Nah tetapi pas aku udah masuk di IPB, merasakan kayak atmosfer kampusnya, terus kayak ketemu beberapa orang-orang yang luar biasa hebat juga, tenaga-tenaga pengajarnya, terus kayak teman-temanku juga yang luar biasa suportif juga, aku ngerasa bahwa kesan yang aku dapatkan itu ya benar-benar apa ya, kayak benar-benar lingkungan akademisi yang sangat pendukung gitu. Nah, dan kata kuncinya sih aku bangga sih. Jadi kayak kesan kesan dan pesan ketika aku berada di IPB itu ya aku bangga karena nggak semua kampus, ya mungkin ada beberapa kampus yang terbaik atau misalnya yang punya titel lah, tapi belum tentu punya kualitas pengajar atau lingkungan yang sehat kita gitu. Ya mungkin ada yang dia top sekian gitu, tapi mungkin lingkungan perkuliahannya tidak bagus atau lingkungan pergaulan tidak bagus, ya kita juga nggak tahu. Tetapi menurutku IPB tuh bisa ngebalancing dua itu gitu, dan makanya aku seneng dan aku bangga gitu pernah kuliah di IPB dan pernah merasakan tinggal di atmosfer yang kayak gitu. Itu sih kesannya sih, intinya bangga gitu. Itu sih. Oke, itu kesan yang baiknya ya. Kalau untuk Betul, baik sekali. pengalaman yang Abang rasa nih, waktu di bangku kuliah tuh, meniti ilmu tuh gimana sih? Oke, ini menarik. Pengalaman paling sulitnya? Oke, ini menarik sih. Jadi jujur, balik lagi ke cerita awal, tadi long short story. Jadi aku dari daerah yang mungkin kalau misalnya di ranking ini per provinsi, mungkin sekolah aku tuh ya nggak begitu bagus-bagus banget gitu rankingnya. Jadi kayak ya kasarnya aku anak daerah lah. Dan ketika aku sadar aku lulus di IPB dan aku melihat kayak orang-orang, kalian ada yang dari Jabodetabek nggak sih? Aku Aku dari dari Nggak ada Sumatera ya. Utara, Bang. Semua daerah. aku Banten Serang. Tapi yang dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, oh Banten Serang, mungkin masih vibes kekotaannya masih ada gitu. Kalau misalnya daerah-daerah kayak Masih. aku, kayak Roy, mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain, itu tuh kita jujur, kalau aku dulu pas pertama masuk IPB,
insecure iya. Dulu nggak ada bahasanya insecure sih. Dulu kita bilang nggak pede. Pertama masuk aku nggak pede. Kayak ngelihat orang-orang kayak dengan cara pergaulannya, dan artian kayak cara mereka berinteraksi, mereka berani menyampaikan pendapat, sedangkan aku kayak cuma anak yang dari daerah, terus kayak tiba-tiba datang ke kota, terus kayak kaget kayak, wah, kayak gini gitu loh. Nah, Iya. culture shock itu ada. Aku ngalamin culture shock itu, cuma ketika aku sudah kayak menyesuaikan diri 2 minggu 3 minggu, aku mikir kayak di waktu itu kayak kalau aku kayak gini terus, ya aku bakal tertinggal. Aku nggak akan ada spesialnya dibanding orang lain. Nah, semenjak itu aku kayak mikir gitu. Kayak kira-kira apa sih yang bikin aku bisa jadi beda di antara mereka gitu. Ya entah, aku langsung cari tahu kayak, ya apa gitu. Aku gali. Dan ketika di bangku perkuliahan juga, yang tidak bisa dilupakan itu ialah kayak aku mulai berani buat mengeksplor diri gitu. Kayak aku coba-coba sesuatu yang di luar comfort zone aku. Contohnya kayak dulu aku lebih apa ya, kayak untuk kegiatan-kegiatan bahasa Inggris juga aku lebih sering itu, lebih aktif. Kayak ikut-ikut lomba debat bahasa Inggris, terus juga kayak ikut-ikut acara-acara MC dan sebagainya. Nah, itu juga kayak yang ngebangun kepercayaan diriku sampai kayak di saat itu aku yakin bahwa oh, aku sekarang bisa nih nyamain level mereka gitu loh. Walaupun aku dari daerah, tapi levelku bisa sama nih sekarang gitu loh. Dan mungkin ketika aku udah sama pun aku nggak pernah puas gitu. Kayak aku nggak mau setara sama mereka. Kalau bisa, aku bisa jadi role model atau aku bisa jadi nge-guidance mereka untuk jadi lebih baik gitu. Nah, jadi sampailah mungkin pencapaianku yang aku sangat adore dulu di IPB ketika kayak waktu itu tahun 2018 aku jadi mahasiswa berprestasi IPB, terus juga waktu itu juga sempat menang juara 2 lomba debat bahasa Inggris nasional, waktu itu juga best speaker, terus juga pernah jadi delegasi Indonesia juga di acara pertukaran pelajar di Filipina. Nah, tapi kuncinya itu waktu itu kayak kalau misalnya aku dulu nggak kayak kasarnya kuliah ngikutin arus aja gitu, kuliah pulang kayak tetap nggak pede sama diri, tetap insecure, mungkin aku nggak bisa mencapai stage itu gitu. Nah, itu yang bikin aku kayak ngerasa oke gitu, step your game itu. Nah, berhubung kalian masih angkatan baru 58 yang kasarnya juga ini kan masih semester 2 ya, masih ngeraba-raba kayak potensi kalian apa. Nah, itu boleh banget karena jujur nggak harus akademik. Kasarnya kayak kalian kalau misalnya mau tahu potensi kalian nggak harus dari akademik, bisa dari seni, bisa dari sport, dari whatever it is gitu. Karena jujur aku mau sharing dikit, mungkin agak melenceng dari topik, cuma buat bikin insight kalian aja ya. Temanku juga ada, dia atlet, dia main OMVI dulu, Olimpiade Mahasiswa Vokasi IPB, if I'm not mistaken ya, aku lupa, sorry. Nah, apa yang berguna dari itu sebenarnya? Kita mikir kayak ya udah dia jago olahraga doang, apa impact-nya sih gitu buat ke depan. Tahu nggak teman-teman? Karena dia pernah juara futsal di OMVI, timnya menang futsal, dia tuh kayak dinilai di perusahaan tuh kayak fisiknya kuat, fisiknya tangguh gitu, karena dia atlet gitu. Dan itu yang mempermudah dia untuk join di perusahaan. Apalagi kita di MNI, kasarnya kita teknik gitu loh, yang harus punya tenaga ekstra. Nah, jadi jangan underestimate bahwa gue secara pengetahuan agak kurang, tapi olahraga juga nggak bisa dibanggain. Oh, belum tentu gitu. Tapi jangan sampai juga kayak kalian nggak bisa ngebalancing itu juga gitu. Nah, dan juga seni gitu. Banyak juga teman-temanku yang sekarang kerjanya di bidang kreatif gitu, kayak di Shopee atau misalnya di kayak advertising dan mereka mengandalkan itu. Jadi kayak gali, maksudnya di MNI kalian nggak cuma belajar tentang teknis dan sebagainya, tapi kalian juga harus cari potensi diri kalian gitu. Kalau ditanya apakah aku sangat MNI sekali, aku merasa aku tidak MNI sekali, jujur. Karena aku secara ilmu keteknisanku mungkin masih banyak teman-temanku yang di atas aku. Cuma menurutku kalau misalnya dibilang soal kayak human relation atau public relation, mungkin di situ aku menangnya gitu. Jadi kalau misalnya mengenai masalah kesulitan atau pengalaman selama kuliah, menurutku melawan ketidakpercaya dirianku itu merupakan salah satu kesulitanku selama kuliah. Cuma alhamdulillah
makin kesini udah aku bisa perbaiki, dan even masih belum sempurna tapi aku selalu coba buat ya melawan itu gitu loh. Karena kalau kita percaya diri dan kita pede dan kita tahu kemampuan kita ada di sana, nggak akan ada ruginya gitu. Jadi mungkin itu sih buat jawabannya yang ya gitulah. Oke, baik. Mhm. Keren ya, pengalamannya luar biasa banget ini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yuk. Apakah selama kuliah ini abang itu pernah ada ikut pelatihan nggak? Kayak misal pelatihan untuk Microsoft Office atau bahasa Inggris les gitu, ada nggak? Oke. Kalau ada, apa itu? Kalau pelatihan sih dulu aku mungkin masih ada kali ya, Pak Huda sama Bu Rizda. Jadi beliau itu salah satu orang-orang yang berjasa lah di MNI menurutku ya. Jadi beliau berdua itu biasanya kayak ngasih sharing gitu, kayak kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan dari Ban PT, nah beliau tuh suka nginfoin gitu. Nah dulu aku tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi dulu tuh kita ada pelatihan namanya operator administrasi junior kalau nggak salah. Jadi itu tuh kayak lebih ke gimana caranya kita ngehandle komputer, Word, Excel, PowerPoint gitu. Nah itu misalnya kayak kita diajarin juga. Nah kalau misalnya kayak bahasa Inggris gitu-gitu, aku juga sempat dulu join English Club waktu itu. Tapi karena ada beberapa satu dan lain hal, jadi nggak begitu ini. Cuma aku juga waktu itu sempat aktif juga di English Club. Terus juga yang tadi yang pelatihan Ban PT gitu. Paling pelatihannya itu doang sih. Itu aja. Oke. Lanjut pertanyaannya. Apakah abang ini pernah mengikuti organisasi yang ada di kampus selama kuliah? Kalau ada, coba sebutin dan mungkin bisa diceritain pengalaman-pengalamannya. Oke, kalau organisasi itu aku punya dua sebenarnya. Yang pertama aku pernah gabung di Himafo Akma Pesa. Mungkin nggak asing lah ya kalau anak MNI sama Akma Pesa. Dulu aku 2016 awal-awal maba aku join Himafo Akma Pesa. Waktu itu ditaruh di divisi eksternal. Jadi divisi eksternal itu kita tugasnya tuh kayak lebih ke humasnya gitu. Jadi kayak kita lebih ke bagian-bagian eksternal. Kalau misalnya ada kunjungan atau kita yang mau visit ke beberapa kampus atau perusahaan, nah biasanya kita yang handle. Karena dulu juga aku merasa kenapa aku pilih eksternal, karena dulu aku ngerasa ya sebagai bentuk explore diri aku untuk belajar public relation, komunikasi dan lain-lain, ya aku kayaknya cocok di eksternal gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ketua dan BPH-nya juga kayaknya merasa ya aku mumpuni dan ya udah gitu. Dan selama di Akma Pesta kasarnya kayak ya mereka benar-benar kayak ngebantu aku buat nge-explore gitu loh, kayak gimana caranya berhubungan sama orang, rapat ketika organisasi yang baik dan benar, terus kayak juga ngehandle waktu kita juga buat ngebalancing antara kerjaan dan juga maksudnya kerjaan lagi, perkuliahan dan juga kehidupan organisasi gitu. Terus kedua, aku juga ikut organisasi mahasiswa daerah. Dulu kita nyebutnya IKAMUSI, Ikatan Mahasiswa Bumi Sriwijaya. Jadi dulu aku 2016-2017 aku anggota, terus 2018 juga sempat diberikan kepercayaan buat jadi wakil ketua waktu itu. Responsibility-nya tuh lebih ke arah kayak aku ngehandle kayak rapat harian, ngebantu ketuaku dalam menjalankan aktivitas-aktivitas. Dulu tuh kalau misalnya kalian tahu, mungkin masih daring ya tapi ya. Jadi dulu tuh kita ada namanya kayak kayak festival Nusantara gitu. Jadi kayak setiap organisasi daerah gitu, mereka wajib nampilin kebudayaan mereka masing-masing. Jadi kita parade gitu keliling kampus. Nah itu biasanya kayak main responsibility aku memastikan bahwa acara itu berjalan dengan baik. Karena kita bawa nama baik Sumatera Selatan gitu. Nah paling itu. Jadi aku pernah ikut dua organisasi. Yang pertama tadi Himafo Akma Pesa, di divisi eksternal, lebih ke arah relation lah gitu loh. Terus kalau kedua aku pernah di IKAMUSI, himpunan daerah. Itu waktu itu sempat jadi wakil ketua. Paling pengalaman organisasinya itu doang sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Alasan untuk memilih organisasi. Tadi organisasinya itu ada Himafo Akma Pesa sama IKASI. Kenapa dua organisasi itu? Kenapa nggak organisasi lain gitu loh? Kan ada banyak ya. Kenapa dua ini nih? Oke, menarik. Tadi balik lagi ke poinnya sebelumnya.
Jadi aku tuh dulu kayak aku bilang agak ada krisis kepercayaan diri. Jadi aku mikir kayak aku harus nge-upgrade diri aku nih gitu loh. Nggak bisa gini doang. Kalau aku gini doang ya udah. Aku kasarnya kalau misalnya kayak di arus nih di sungai, kalau misalnya aku kayak diem aja stagnan di situ ya aku hanyut. Nggak tahu tuh bakal kemana. Cuma kenapa kita nggak coba ngelawan arus atau kita bikin arus kita sendiri gitu. Nah aku percaya bahwa kayak potensi itu ada kalau orang tuh mau gitu. Dan aku merasa aku kayaknya punya nih gitu loh, kayak jiwa di bagian public relation dan sebagainya gitu. Nah jadi disitulah aku mulai kayak explore dan ketika waktu itu juga sempat ada sosialisasi mengenai Himafo Akmal Pesta, aku mikir kayak oh oke gitu. Ini ada di bidang keahlian dan bidang keilmuan kita, tapi juga ngajarin kita organisasi gitu. Kasarnya bisa aja dong aku ikut beberapa kegiatan kemahasiswaan yang benar-benar kasarnya ya emang kehidupan kampus banget. Tapi apakah akan relate dengan kehidupan perkuliahanku? Belum tentu kan. Nah, disitulah aku memilih Akmal Pesta. Karena di situ Akmal Pesta juga kayak, dia kan menaungi 3 prodi. Agribisnis, akuntansi, dan industri gitu. Nah, di situ juga kita bisa belajar banyak dulu gitu. Jadi kita tuh kayak poin belajar tuh bukan cuma dari modul-modul yang ada di kampus, tapi kita juga bisa belajar dari senior-senior kita yang ada di organisasi gitu. Nah itu yang bikin aku seneng. Tapi kalau misalnya aku pilih organisasi lain, belum tentu dong aku bisa belajar sesuatu yang berkaitan sama manajemen industri di sana. Ya nggak? Iya, iya. Nah itu karena juga itu juga bagianku dari nyari relasi. Karena aku selalu berpikiran bahwa ke depan, 10 tahun ke depan, orang-orang yang sedang aku ajak kerja sama ini pasti akan memegang peran penting di industri gitu. Dan di bidang pekerjaanku nanti. Jadi kalau misalnya aku bangun relationship sama mereka dari sekarang, nah itu bagus. Itulah alasan aku, lebih ke bidang keilmuan. Kalau si Ika Musi tadi, ya kalau misalnya anak perantauan kayak aku gitu, kan kita selalu homesick ya, kayak mikir kayak, duh kangen rumah, kangen rumah. Nah kasarnya teman-teman, jadi kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa daerah sama orang lain yang di tanah perantauan tuh kayak ngerasa kayak udah di rumah. Nah itu yang bikin aku memilih kayak, oke, I have to join this gitu, because like it always makes me feel like home gitu. Jadi aku selalu memberikan waktuku untuk sama si Ika Musi tadi. Apakah ada profit? Non-profit. There is no profit at all. Cuma lebih ke apa ya? Kalau misalnya bahasa anak-anak zaman sekarang tuh feeling gitu. Jadi kalau misalnya aku kumpul sama mereka tuh feeling gitu. Ngobrol gitu bahasa daerah, terus kayak masak-masak juga gitu. Nah itu. Kalau misalnya karena semua harus balance teman-teman. Di Akmal Pesta aku belajar dan aku dapat skill. Nah, di Ika Musi aku dapat ketenangan batin. Karena apa? Emosional sama otak itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang, ya percuma. Karena gini, kalian di sini organisasi yang mungkin ya ibaratnya ya benar-benar tingkatnya serius, bidangnya keilmuan atau lebih ke kaderisasi. Tapi kalian tidak imbangi dengan hobi kalian atau sesuatu yang bikin kalian tenang. Ini akan menstreskan kalian, bukan bikin kalian malah lebih bagus. Tapi kalau kalian juga terlena sama ini, terlalu seneng-seneng, terlalu sering banyak healing, atau terlalu seneng-seneng gimana-gimana, ini juga nggak akan balance. Kalian nggak akan bagus kampusnya. Jadi ini sama ini harus balance. Apakah harus dari organisasi? Ya nggak juga gitu loh. Bisa aja kalau misalnya, mungkin misalnya kayak Cosmas saya seneng nih sama fotografi, ya bisa healingnya di fotografi, ininya organisasi gitu. Jadi harus balance. Tapi kalau aku at that time, ya aku kebetulan memilihnya dua-duanya di organisasi gitu. Itu sih alasannya. Keren. Oke, kita lanjut. Oke. Aku penasaran gimana sih cara abang itu memanage waktunya antara kuliah sama berorganisasi. Oke. Jadi sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi aku tuh kalau kuliah, aku tuh wajib punya agenda. Jadi kayak buku agenda gitu, agenda kecil lah pokoknya kayak jauh lagi nanti lah. Nah jadi di agenda itu biasanya aku udah plotting kayak seminggu ke depan aku mau ngapain nih gitu. Karena jujur teman-teman, aku orangnya teledor. Kalau aku nggak bikin perencanaan, aku bakal cepet capek pertama, dan kedua mungkin ada beberapa schedule yang harusnya aku datengin atau aku rencanain sama seseorang itu nggak berjalan.
Jadi aku bikin kayak attending plan gitu loh, kayak tanggal segini ngapain. Aku biasanya kayak gitu. Nah, cara aku nge-handle waktu sebenarnya ini tuh kayak selera masing-masing ya. Cuma kalau aku biasanya 50 25 25. 50 kuliah itu wajib. Tapi ini bukan berarti aku kuliah 50% ya. Maksudnya kalau misalnya dari segi apa ya, kayak skala prioritas gitu. Kuliah 50% dalam keseharianku. Sehari nih, kuliah 50%. Kalau ada rapat, itu 25%. Sisanya apa? Memanjakan diri. Memanjakan diri nggak harus kemana-mana. Aku kayak main HP seharian atau nonton film di laptop. Nah, itu udah memanjakan diriku. Nah, tapi untuk kuliah, ini dia naik turun. Lebih sering naiknya sih. Kayak sering gini, kalau misalnya hari ini nggak ada rapat, ya udah, berarti kuliahnya 75. Santainya 25. Tapi mungkin nggak, Bang, kalau misalnya kuliahnya 100. Kalau aku, waktu itu, aku merasa bahwa setiap tindakanku harus ada reward. Jadi aku harus ada sisi menyenangkan diriku. Jadi mentok-mentok kuliah 80%. Tenaganya gitu. 20%-nya ya aku healing. Aku ngobrol sama teman-temanku, aku nonton film or something gitu. Karena ya gitu. Nah, untuk membagi waktu, aku biasanya bikin skala prioritas di agendaku. Seminggu sebelum aku menjalankan aktivitas, aku udah harus punya planning agenda gitu. Tanggal segini ngapain, nanti ada janji sama siapa. Even kasarnya kalau misalnya teman-temanku kayak minta temenin makan pecel dong, atau misalnya temenin keangkringan dong minggu depan itu, yuk ayo. Cuma kayak oke gitu. Dan kadang juga tuh ada jadwal yang mungkin pertanyaan setelah ini mungkin kalau bentrok gimana Bang gitu. Lagi kita tandingin skala prioritasnya teman-teman. Aku punya 5 pertanyaan biasanya ketika aku menimbang sesuatu. Apakah ini penting buatku? Itu pertama. Kedua, apakah ini berefek sama orang-orang? Ketiga, apakah urgensi ini sangat diperlukan? Keempat, apakah bisa di-reschedule? Kelima, apakah bisa digantikan sama orang lain? Ini senjata 5. Pertama, apakah penting buat aku? Kasarnya gini, kalau misalnya aku dipilih, apakah aku harus ikut kuliah atau aku ikut nongkrong temanku? Jawabannya kalau misalnya dari segi pertama aja udah menjawab. 4 ini nggak perlu. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah aku harus menemani temanku sakit? Atau aku harus datangin rapat? Aku pilih temanku sakit, karena ini penting buatku. Karena rapat, itu bisa di poin keempat. Apakah bisa diganti lain waktu, ataukah bisa diganti sama orang lain? Iya dong. Iya, masuk. Nah, jadi aku punya 5 poin. Jadi kalau misalnya aku punya schedule yang tabrakan, ya aku pertimbangin lagi gitu. Jadi tidak ada istilah langsung menolak di tempat, karena semuanya juga harus ada perhitungan. Kebanyakan orang itu selalu memikirkan kayak, ya aku udah punya janji duluan sama dia. Tapi kalau misalnya urgensinya kurang tepat, ya kan agak disayangkan gitu kan. Maka aku selalu pakai prinsip 5 tadi. Jadi untuk mengatur waktuku, yang pertama aku bikin agenda, yang kedua juga aku mengatur proporsi kegiatanku per hari, dan yang ketiga, ya aku punya skala prioritas dengan memperhatikan 5 unsur tadi. Itu doang sih paling. Keren. Gitu. Sangat menginspirasi ya ini tips-tips dan pengalamannya. Gimana? Mantap kali Bang. Mungkin kan Bang, dari penjelasan yang sudah Abang beri, aku jadi kepo nih. Tadi Abang udah kerja. Abang kerja di mana sih Bang? Oke, sebenarnya aku ini dari awal pengalaman kerjaku atau sekarang aja? Sekarang aja Bang. Jadi Sekarang Abang kerja aja. di mana Bang? Oke, aku sekarang kerja di PT Astra Daihatsu Motor. Jadi dia yang ngeproduksi mobil-mobil merek Daihatsu tuh. Kalau misalnya kalian tahu kayak Xenia, Rocky, nah beberapa brand kita. Nah di situ aku ditaruh di bagian Human Resource Development atau HRD. Tapi fokusku lebih ke people development. Jadi kayak lebih ke pengembangan karir karyawan, terus kayak pengembangan kebutuhan pelatihan buat mereka. Ya mungkin secara garis besar
aku tuh harus ngomong mereka gitu, lebih ke human relationship gitu loh. Jadi kayak mereka butuh apa ya udah aku bantu. Nah itu juga nggak lepas dari apa yang aku pelajarin selama kuliah sih. Makanya aku selalu bilang kayak aku bangga pernah kuliah di IPB karena ya IPB ngebantu aku lifting my career gitu. Makanya kayak gitu. Sekarang aku di Astra Daihatsu Motor. Oke, kalau boleh tahu Bang, alasan Abang kerja di PT Astra itu apa? Kenapa harus memilih PT Astra sih gitu? Oke, long short story. Jadi dulu setelah aku lulus dari IPB, waktu itu aku sempat nganggur 1 bulan dan aku apply gitu. Waktu itu aku keterima di sesuatu yang tidak related sama MNI. Waktu itu aku kerja di bank di BCA. Waktu itu tugasku sebagai bagian valuta asing, jadi kayak mata uang asing kertas di luar negeri aku yang proses. Nah, pada saat itu aku merasa kayak oke, ini menarik gitu. Secara finansial juga bagus, secara karir juga bagus. Tetapi aku merasa bahwa ini tuh nggak MNI banget dan kayaknya aku masih bisa deh gitu loh. Kayak kerja di bidang MNI yang kasarnya kayak ya aku harus terjun gitu. Karena kalau nanti kalian udah masuk semester 4, semester 5, percaya sama aku, nanti kalian akan gregetan pengen kerja di industri. Aku dulu PKL di Pupuk Altim, di Bontang, yang dengan lingkungannya sangat seperti itu, waktu itu aku seneng, kayaknya aku harus kerja di kayak gini gitu. Cuma pas udah mau lulus, mikir kayak, kerja di industri gitu, sanggup nggak ya? Akhirnya tadi banting setir ke bank. Kerja di bank di daerah tengah-tengah kota Jakarta, aku di Bendara BCA. Ya mungkin kalau di Tito tuh kayak, kalau bisa dibilang mas-mas SCBD, mas-mas Tamrin, nah my life is going to be like that at that time gitu. Tapi aku mikir kayaknya harus kembali ke kiblat gitu. Aku harus kembali ke industri lagi gitu. Nah, waktu itu tapi aku mikir, gimana caranya aku pengen kerja di bagian public relation, lebih berhubungan sama orang lagi, tapi aku kerja di industri. Dan aku bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu MNI ku di sana gitu. Waktu itu juga kebetulan lagi si Aslanya juga lagi buka. Aku dulu itu interview, maksudnya proses seleksi itu dari Agustus sampai aku offering letter itu. Jadi mungkin nanti juga kalian akan belajar. Jadi kayak proses-proses seleksi itu banyak teman-teman. Yang pertama ada seleksi administrasi tuh. Jadi lebih ke kualifikasi, masalah IPK, masalah jurusan kalian. Soalnya aku juga bergelut di bidang ini, mungkin aku bisa ngasih insight dikit ya. Sorry ya kalau misalnya makan waktu kalian ya. Iya, Nah, aman Bang. jadi nanti kalau misalnya nanti kalian merasakan dunia kerja gitu, nanti ada namanya seleksi administrasi. Kita bakal screening CV kalian gitu, kayak kita lihat kemampuan kalian, kualifikasi kalian, IPK kalian berapa, terus juga kayak pengalaman-pengalaman organisasi, pengalaman magang dan sebagainya gitu teman-teman. Kalau lolos dan sesuai dengan apa yang si user kita minta, kalian lolos. Berarti lanjut ke psikotes. Nah, psikotes ini lebih ke arah kemampuan akademis kalian. Enggak akademis sih, logical thinking. Jadi kalau misalnya kayak kalian dulu kayak pernah ikut-ikut tes-tes kayak kedinasan itu, nah kayak gitulah kurang lebih gitu. Nanti lanjut, baru interview HRD. Nah, interview HRD itu biasanya masih umum. Jadi kayak kasarnya masih ngobrol-ngobrol lah gitu. Aku juga selama beberapa bulan kebelakang juga sempat interview-interview kandidat. Dan biasanya gitu, kita tuh memahamin behavior mereka. Jadi jangan berpikir waktu itu, jadi kayak kan kadang orang tuh udah deg-degan tuh kalau interview kayak, takut nih ntar ditanyain masalah skill segala macam. Kita skill biasanya nanti ketika user setelah ini. Tapi kalau misalnya di HRD, kita biasanya ngecek nih orang bakal fit nggak sih sama kultur perusahaan kita gitu. Nih orang bakal survive nggak sih kalau misalnya nanti kerja di kita. Dengan sifat dia yang kayak gini, dia bisa nggak ya kerja di perusahaan kita? Jadi, aku tekenin sekali lagi, karena banyak banget fresh graduate yang merasa bahwa ketika ditolak perusahaan, mereka insecure. Kayak, berarti gue kurang bagus dong. Berarti gue ada yang kurang, berarti gue jelek, berarti gue ini, berarti gue itu. Enggak, teman-teman. Karena setiap orang punya pasarnya masing-masing. Ya mungkin kalian nggak cocok di perusahaan itu, ya karena pun kalau misalnya kalian masuk, takutnya kalian nggak cocok.
Karena antara ada budaya kerja yang tidak sesuai atau gimana. Tapi mungkin di luar sana masih banyak perusahaan yang bakal menerima kalian dan merasa kalian fit dengan budaya perusahaan. Jadi kalau di HRD itu, interview HR tuh biasanya lebih ke arah company culture. Kita nilai kemampuan kalian gitu, kemampuan beradaptasi dan sebagainya. Nah, setelah kalian lolos, nanti kalian lanjut di interview user. User inilah yang orang-orang yang akan berhubungan sama pekerjaan kalian. Misalnya kalian tertarik sama bidang maintenance atau perbaikan. Ya udah nanti manajer maintenance yang bakal wawancara kalian. HR-nya akan menyerahkan kalian ke mereka gitu. Dan kalau misalnya dia oke, ya udah kalian akan di-hire. Di situ mulai offering kayak kalian pengen gaji berapa, pengen tunjangan apa aja dan sebagainya. Nah, biasanya di situ. Nah, tahap-tahapan aku juga kemarin gitu. Cuma ada beberapa tahapan tambahan. Contohnya aku waktu itu juga ada interview sama psikolog. Jadi kayak mengetes kejiwaan kita, terus kayak mengetes apakah nih anak bisa nih bekerja di bawah tekanan atau enggak gitu. Itu kita ada interview psikolog. Lalu juga waktu itu juga ada interview panelis. Jadi interview panelis tuh jadi kayak beberapa top manajemen di Astra Daihatsu. Waktu itu kita juga sempat diinterview sama mereka. Lalu juga ada focus group discussion. Nah, ini aku pengen bilang nih, aku pengen kasih spoiler buat kalian. Jadi jangan takut buat diskusi di kelas. Karena ketika kalian udah di tempat kerja, ketika kalian ngelamar-ngelamar gitu, nanti biasanya ada namanya tahapan group discussion. Orang-orang tuh pengen lihat nih anak kalau misalnya nyampain pendapat bagus nggak ya? Dia kalau nge-leading sebuah tim bagus nggak ya? Dia kalau misalnya kayak menyampaikan sesuatu di depan umum, appropriate nggak ya gitu. Nah itu juga dinilai teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nih yang masih ngerasa ada introvert atau takut ngomong, nggak apa-apa jadi orang pendiam. Tapi ketika ada waktunya ngomong, kan harus ngomong. Dan harus pede gitu. Itu pesan aku. Jadi kalau masalah pengalaman dan kenapa memilih di PT Astra Daihatsu Motor, pertama sih lebih ke branding nama. Menurutku Astra itu salah satu perusahaan yang sangat bagus dan juga punya nama lah di kita gitu. Yang kedua, secara jaminan karir juga dia sangat bagus. Kita juga ada jenjang karir yang sesuai. Jadi setiap tahun itu kita ada evaluasi kinerja. Nah, itu yang menentukan kayak apakah kita bisa naik golongan atau tidak gitu. Yang ketiga itu lingkungan kerjanya yang positif. Mungkin orang-orang bilang kerja di Jepang tuh nggak enak gitu, nanti kayak terlalu disiplin gitu-gitu, nanti galak, enggak. Orang Jepang tuh baik-baik teman-teman, terus juga cara mereka memberikan inovasi itu bagus. Jadi mereka tuh nggak pelit ilmu, kita diajarin bener-bener. Kasarnya ya kamu mau keluar dari sini atau enggak, yang penting kita bisa nge-upgrade diri kamu gitu. Nah itu bagusnya kerja di Astra, karena mereka selalu ngembangin. Karena visi kita itu perusahaan global terbaik yang membuat hidup orang lebih baik dengan mobilitas dan konektivitas. Jadi bukan berarti kita memikirkan profit, yang penting kita bikin hidup orang lebih baik, siapapun itu. Nah, aku dari visi itu sebenarnya udah jatuh cinta gitu, kayak kayaknya gue harus kerja di sini nih gitu. Karena menurutku kayak visinya sejalan sama tujuanku gitu. Aku pengen bermanfaat buat orang, dan perusahaanku juga pengen bermanfaat buat orang lain itu. Jadi kalau misalnya kita rangkum lagi di awal, pertama ya secara branding, kedua jenjang karir dan juga secara finansial, yang ketiga aku satu visi sama mereka gitu. Itu alasanku kenapa aku milih Astra Daihatsu Motor sebagai tempat singgahku sekarang itu, dan mudah-mudahan ya mungkin bisa sampai kedepannya juga tetap di sana gitu. Amin. Terus Amin. Hebat juga ya, Bang. Salut. Jadi, Bang, tahu pengumuman tentang PT Astra itu dari mana, Bang? Atau ada yang tawarin gitu? Oke. Kalau itu, jadi waktu itu aku cuma cari waktu itu di Instagram. Jadi waktu itu aku sempat kayak searching juga. Jadi aku follow beberapa akun-akun media-media pencari kerja gitu. Nah biasanya diupdate tuh setiap lamaran gitu. Dan sebenarnya Astra tuh bukan aku coba Astra aku langsung lolos enggak teman-teman. Aku juga coba beberapa perusahaan lain. Dan yang aku bilang kayak interview yang mungkin ditolak, interview ditolak. Waktu itu juga posisinya aku masih kerja di BCA. Jadi aku handle waktu juga nih, time management.
gimana biar pas aku kerja aku nggak tabrakan sama interview juga. Nah itu juga bagian dari time managementku gitu. Nah waktu itu Astra waktu itu lagi ditampilin di laman Instagram Disna Kerja kalau kalian tahu. Waktu itu mereka waktu itu kayak ngasih open recruitment gitu buat program. Jadi aku tuh kayak ikut program kayak seperti officer development program namanya. Jadi nanti ketika aku udah mengikuti pelatihanku, nanti keluar setelah itu bisa jadi supervisor. Dan jadi ada pelatihannya gitu, program lah. Nah di situ aku coba apply dan alhamdulillah kepanggil dan ikut-ikut beberapa seleksinya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya media aku buat tahu informasi tentang Astra Daihatsu itu dari Instagram. Cuma kalau misalnya pertanyaan kalian, aku selama cari kerja cari di mana aja, itu banyak. Ada di Jobstreet, di LinkedIn, Instagram juga tadi, terus juga ketika aku interaksi sama nasabahku di BCA, aku juga biasanya kayak curi-curi informasi. Kayak, ada lowongan nggak nih Pak? Gitu. Ada lowongan nggak nih? Dan waktu itu juga kayak mereka juga sangat antusias kayak oh kamu mau gitu ya udah gitu gitu tapi waktu itu karena aku udah keburu di propose sama Astra kayak ya udah gitu. Nah kalau misalnya medianya banyak cuma waktu itu rezekinya aku dapat di Instagram gitu itu sih. Ada lagi nggak kira-kira? Berarti harus update gitu lah ya, Bang. Harus update, tentang informasi ya. nggak boleh diem karena kalian kalau misalnya ngarepin temen dan dan saranku sih ya jangan terlalu nyaman juga sama posisi kalian. Dalam artian saya kayak ngeliat temen masih santai-santai belum kerja gitu nanti ke depannya ya. Tapi amit-amit lah. Ah dia aja belum kerja nanti aja deh Bang. gitu. Jadi jangan kayak gitu. Siap, Bang. Terus duluan gitu pokoknya. Nggak boleh lihat-liatin orang samping-samping. Gitu. Itu pokoknya. Oke. Tadi kan Bang, jadi udah tahu pengumumannya dari Instagram kan, dilihat seleksinya gitu. Nah, Abang persiapannya mengikuti seleksi itu gimana, Bang? Harus gini gitu? Aku sih sebenarnya waktu itu belajar sih iya. Belajar iya pasti. Tapi yang lebih disiapin tuh kesiapan mental. Kadang nih, kita kalau misalnya kayak ujian aja, belajar, sampai nggak tidur tuh belajar. Kayak belajar baca, hafal, tapi pas deg-degan, ngedrop, ngeblank, lupa semua gitu. Nah, sebenarnya apa kuncinya teman-teman yang harus disiapin tuh apa? Kalau aku sih lebih ke mental. Karena kalau masalah kualifikasi, ilmu, keahlian, kan selama kuliah juga kita udah ditempelin nih di sini. Walaupun kasarnya juga ini susah buat ditempel, tapi dikit-dikit pasti ada yang nyangkut lah ya. Makanya tadi dibantu dengan kita baca dikit-dikit tadi. Tapi yang disiapin apa di sini? Mental. Kalau mental nggak kuat, ya kita jawab satu patah aja takut. Aku pernah waktu itu interview temen, salah satu kandidat juga. IPK-nya bagus teman-teman. 3,85 cum laude dari universitas ternama sekali. Tapi anaknya emang kelihatan introvert. Jadi kayak ngomong juga komunikasi juga agak gimana gitu. Orangnya pemalu. Ngomong pun gemeteran. Even online itu kelihatan kayak gesturnya gitu nggak nyamannya gitu. Nah, kalau kayak gini sayang. Kalau seandainya orang seperti itu punya kepercayaan diri yang bagus, mentalnya bagus, dengan kualifikasi seperti itu, itu kayaknya incaran semua orang gitu. Jadi kalau yang aku siapin di awal itu mental. Ketika mentalku udah siap, baru apa yang harus aku pelajarin dikit, istirahat yang cukup. Udah itu doang. Pokoknya setiap seleksi aku selalu gitu. Mental, belajar, yang ketiga itu istirahat yang cukup. Itu aja sih kalau aku. Oke, berarti semuanya harus berlandaskan mental yang kuat lah ya, Bang. Betul, mental. Oke, aman. Mental ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, setelah mengikuti seleksi itu, yang Abang rasa seleksi yang paling sulit itu apa, Bang? Seleksi yang paling sulit. Itu ada dua sih waktu itu. Yang pertama itu aku seleksi sama si panelis
Karena waktu itu direktur utama juga ikut interview. Jadi kasarnya gini teman-teman, kalau di panelis itu aku sendiri, nah 5-nya itu top management. Jadi mereka tuh nyecer gitu loh. Kayak aku jawab yang ini, nanti yang ini nanya. Aku jawab yang ini nanya. Nah, ditambahkan mereka tuh kasarnya ya orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya ya. Dan kasarnya mereka yang tahu kunci perusahaan di mereka gitu loh. Jadi gimana caranya aku memenangkan hati mereka, dan disitulah tingkat kesulitannya. Jadi menurutku itu yang sangat challenging at that time. Yang kedua juga, itu waktu group discussion. Karena pas group discussion itu, the competition is really on gitu. Kasarnya orang-orang dari beberapa univ ternama gitu. Ya kita sebutlah kayak anak-anak ITB, anak-anak UI, UGM, yang notabene juga status vokasi mereka juga sangat-sangat bagus sekali gitu. Nah, aku harus bersaing sama mereka gitu, mengutarakan pendapatku. Jadi dulu tuh kalau misalnya panelis tuh, kita dikasih satu topik. Kita diskusiin dulu, kita bikin kerangka diskusinya. Ketika udah, nanti si moderator tuh nunjuk-nunjuk kita, pendapat kita gimana. Dan itu dibebaskan. Kalau kasarnya aku nggak setuju nih sama pendapatnya Roy, aku dibebaskan untuk menyanggah Roy. Nah itu juga akan dinilai. Tapi permasalahannya, apakah cara menyanggahmu bagus? Apakah sanggahanmu juga berbobot? Apakah cara kamu menghargai lawan bicaramu bagus juga? Nah itu juga dinilai teman-teman. Nah itu juga, tapi kalau misalnya apakah Anda akan selalu tenang, ya Anda juga akan dinilai jelek. Karena Anda dipikir, ya, di pikiran orang Anda nggak bisa ngambil keputusan gitu. Jadi balancingnya itu juga harus ada. Nah yang challengingnya menurut aku itu, gimana caranya kita berbicara sesuai porsinya, pada tempatnya, dan juga dengan orang yang tepat. Jadi dua itu sih yang menurutku kayak seleksi yang waktu aku masuk yang challenging banget itu. Itu sih paling. Itulah yang paling mematikan gitu ya Bang rasanya. Paling deg-degan. Paling deg-degannya itulah pokoknya. Untung punya mental yang kuat gitu ya Bang. Bener. Ya. Kuncinya mental. Ya, siap Bang. Nah, tadi kan semasa kuliah Abang mengikuti organisasi tuh. Abang rasa itu organisasi yang Abang ikuti kuliah itu berpengaruh nggak? Ada nggak pengaruh gitu terhadap dunia kerja sekarang? Oh gitu, pasti. Bang. Pasti. Apa tuh Bang pengaruhnya? Oke, pengaruhnya itu yang pertama, kalau kuliah itu kita duduk, kita dengar, kita pulang. Tanya jawab sama dosen, diskusi sama dosen. Oke. Tapi kalau aku tuh selalu bilang gini ya, sekarang, ini baru-baru akhir-akhir ini aku menemukan teori ini ya. Nggak tahu ini benar apa enggak, atau ada teori lain, aku nggak tahu. Tapi ini teori yang aku cetuskan sendiri sebenarnya. Organisasi itu teman-teman, itu tuh kayak little office aku nyebutnya. Jadi kayak kantor mini, tempat kerja mini. Kalian tuh dinilai cara kerja kalian ketika kalian di organisasi. Oke, perkuliahan kalian bagus, nilai kalian bagus. Apakah human relation kalian bagus? Apakah cara kalian memimpin rapat bagus? Apakah cara kalian menyelesaikan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kalian juga tepat waktu? Di situ pertanyaannya. Nah, di situ. Jadi, menurutku, di organisasi, itu sangat membantu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak, organisasi itu perlu nggak? Sangat perlu. Tapi apakah harus dari kampus? Nggak juga. Kalian bisa ikut beberapa kegiatan-kegiatan, kasarnya, apa ya, nggak harus yang dari kampus juga. Misalnya kalian ikut komunitas sepeda sekota Bogor. Terus kalian bakal ngadain event. Berarti saya kalian dipercaya jadi panitia acara misalnya. Kalian kan harus preparein apa aja yang ada di acara. Nah, berarti kalian punya amanah dong. Kalian punya job desk tuh. Dan kalian harus kerjakan. Di dunia kerja juga kayak gitu. Kalian dikasih kerjaan, ini kerjaan kamu. Batas waktunya segini, kerjain ya. Bedanya apa? Itu simulasi, teman-teman. Jadi, usahakan walaupun kalian nggak ikut organisasi kampus, seenggaknya kalian juga punya kayak apa ya namanya, mungkin kayak komunitas dan sebagainya. Tapi Kak, kalau misalnya emang sama sekali aku nggak punya nih, gimana dong gitu. Kalian aktif aja diskusi.
diskusi, karena juga ya sebenarnya juga bisa dilatih sama diri sendiri gitu loh. Tapi organisasi sangat membantu teman-teman. Jadi aku saranin organisasi juga perlu diseimbangkan. Tapi kalau misalnya emang tidak memungkinkan atau mungkin gini, waktu itu juga ada nih teman-teman, sorry aku ini tuh, teman-temanku yang mungkin bantu orang tuanya usaha atau dia juga usaha sendiri, buka usaha. Itu kan mungkin nggak ada waktu lagi tuh buat organisasi. Gimana ya kira-kira buat menanggulanginya? Nah, ini jawabannya teman-teman. Kalian juga sebenarnya kalau ketika wirausaha, justru kalian udah di tempat kerja. Iya dong. Peluang kalian untuk belajar lebih gede di situ. Di situ manfaatin. Kalian ngobrol sama pembeli, kalian ngobrol sama vendor, sama supplier. Itu kan juga bagian dari pekerjaan. Justru itu lebih bagus. Jadi, nggak ada acara yang namanya dendam-dendaman. Kadang kan, kalau zamanku ya, semoga di zaman kalian nggak ada. Dulu tuh kita, kalau misalnya ada anak organisasi, apalagi kayak sebut aja misalnya kayak BEM, DPM gitu, dibully tuh biasanya di kampus. Bukan dibully sih, maksudnya kayak, lu mah rapat mulu, lu mah kuliah kek, lu mah ini kek gitu. Terus kayak, nanti juga, kadang anak organisasi juga bales. Kayak, ya kan gue juga cari pengalaman di luar kampus, gue juga kan cari pengalaman di luar perkuliahan gitu kan. Nah ini nggak boleh berantem lagi. Karena semua orang punya porsinya masing-masing. Mungkin ada yang mau fokus belajar, ada yang mungkin fokus usaha, ada yang mau fokus organisasi. Nggak ada yang salah teman-teman. Tapi goalsnya apa? Mempersiapkan diri di tempat kerja. Tapi kalau misalnya ditanya aku, apakah organisasi juga membantuku untuk di posisi yang sekarang? Itu membantu. Tapi perkuliahan sama pergaulan itu juga porsinya sama. Tapi secara point of view di organisasi itu benar. Title office. Kita diajarin gimana caranya time management, memimpin rapat, kayak ya menyelenggarakan suatu acara itu tuh benar-benar terbantu. Aku pun dulu bisa nge-MC dan beberapa ngisi acara-acara kampus dan di luar kampus dulu selama kuliah itu karena aku di Akma Pesa teman-teman. Aku nggak pernah nge-MC seumur hidup. Sejak SMA dulu nggak pernah nge-MC. Terus dipaksa tuh sama seniorku nge-MC. Kamu harus nge-MC, aku nggak mau tahu. Ketika udah nge-MC ketagihan tuh, pengen nge-MC, nge-MC lagi dan akhirnya ya udah gitu. Nah itu juga kayak ngebangun kepercayaan diri juga gitu. Jadi organisasi itu sangat membantuku, menurutku membantu sekali gitu. Jadi mungkin di waktu yang sangat bagus ini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Akma Pesa gitu. Jadi kayak benar-benar membantuku gitu dalam meningkatkan kemampuan dan skill gitu. Itu sih paling. Jadi dapat teori baru nih ya Bang. Teori organisasi dari Bang Kevin. Bahwa organisasi itu sebagai kantor mini gitu kan. Benar, kantor mini teman-teman. Oke. Iya. Tapi kalau wirausaha itu kantor nyata. Oh, siap Bang. Ada perbedaan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bang kan, bagaimana perasaan Abang waktu pertama kali terjun ke dunia pekerjaan yang di mana posisi Abang itu masih fresh graduate? Minder apa gimana Bang? Gitu. Kalau minder, enggak. Kalau minder tuh enggak. Cuma deg-degan iya. Karena aku mikir gini, di lingkungan kampus, kita kan seumuran biasanya. Ya, paling mentok-mentok juga selisihnya 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Cuma sekarang, di dunia kerja itu, kita kalau ketemu Bapak Ibu dosen, itu kan orang yang kita hormati dan kasarnya kita selalu, apa ya, diberikan sesuatu sama mereka. Kita belajar. Di dunia kerja nggak kayak gitu teman-teman. Bisa aja kalian yang ngajarin orang-orang yang lebih tua dari kita. Bisa aja kita yang memimpin orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah itu yang awal-awal tuh aku takut. Kayak takut salah ngomong, atau takut salah penyampaian, atau misalnya nanti salah. Karena bisa aja orang yang lebih tua dari kita tuh setara jabatannya sama kita. Atau mungkin lebih tinggi kita. Itu aku deg-degan. Kayak takut salah ngomong. Apalagi kan culture-nya orang Indonesia kan sangat-sangat memperhatikan tata krama juga. Kalau misalnya ada orang Jawa kan kayak kita mengedepankan unggah-ungguh gitu, harus ya sopan lah gitu. Nah di situ aku belajar. Di awal-awal emang susah sih penyesuaiannya teman-teman. Karena ya itu kita harus kayak mengganti
apa ya namanya itu mungkin kayak teknik komunikasi kita gitu. Gimana sih cara mengarahkan orang yang lebih tua agar nggak kesinggung kita suruh-suruh, tapi tujuan kita juga tercapai. Kalau aku sih tahu nggak pendekatannya apa? Kalau kayak gitu, pendekatan kopi, Kenapa tuh Bang dengan pendekatan kopi? traktir kopi, ajak ngobrol, pasti nanti nyambung. Aku dulu di Astra ini awal-awal, aku kan dulu juga mimpin grup tuh. Jadi kalau misalnya di Astra itu teman-teman, kita itu 1 bulan pertama wajib masuk produksi. Jadi aku belum langsung ke HRD. Nah, ketika aku di produksi, aku tuh harus membawahi teman-teman operator, tim member yang lebih tua dari aku. Gimana sih caranya kayak anak kecil, kasarnya gitu loh, umur 22 tahun, masuk plan, nyuruh-nyuruh orang gitu. Yang mungkin orang-orangnya umurannya udah 32, 42 gitu. Nah, biasanya aku gitu. Kayak mereka ngopi, aku ikut join. Ngobrol. Jadi kesannya tuh, aku belajar sama mereka, tapi aku juga ngarahin. Pak, kayaknya kalau kayak gini enak deh, Pak. Pak, kalau misalnya produksinya diginiin, kayaknya gimana ya, Pak? Gitu. Jadi jangan sampai, aku tuh nggak mau menyakitin hati mereka. Kalau misalnya aku memilih bahasa yang kurang tepat, misalnya kayak, Pak, tolong gini, Pak gini deh, Pak gitu deh, gitu. Orang akan sakit hati. Oke, mungkin nggak disampaikan, tapi mungkin etos kerja mereka akan berubah kalau aku lead dengan seperti itu. Tapi aku kayak selalu kayak mengedepan ini, Pak bisa minta tolong gini nggak? Pak kalau misalnya kayak gini, kira-kira gimana ya? Nah kita kayak memberikan mereka tuh kayak kesempatan buat ngasih pendapat. Atau Pak kalau kayak gini kira-kira lebih bagus nggak sih? Gitu. Jadi aku sebulan itu tuh rasanya nggak struggle. Teman-teman angkatanku ada yang struggle, ada yang nggak kuat, ada yang sampai kayak ya gitulah ngadu gitu karena nggak kuat dengan tekanan-tekanan yang ada di pabrik gitu. Karena itu ada culture shock-nya juga di pabrik teman-teman. Nah nanti setelah 1 bulan, nah baru kita dialihin ke departemen kita masing-masing. Cuma di bulan pertama itu kita punya prinsip satu darah satu keringat. Semua orang harus merasakan gimana caranya hidup di plant, hidup di pabrik itu gimana gitu. Dan aku merasakan itu. Nah itu cara aku berinteraksi karena aku fresh graduate, aku masih baru gitu. Aku pakai pendekatan kopi, aku ikut mereka ngopi, aku ikut mereka ngerokok, even aku nggak ngerokok ya aku go join dengan menjaga jarakku agar tidak terkena asap rokok sebenarnya karena aku tidak ngerokok. Tapi aku ikut ngobrol, aku nimbrung. Jadi ketika di tempat kerja itu bisa dibawa gitu loh, kedekatan itu bisa dibawa. Jadi itu sih paling waktu itu tuh kayak mungkin berhubungan sama orang yang usianya terlampau jauh gitu. Itu yang agak aku takutin. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa dihandle gitu. Apalagi sekarang aku berhubungan sama orang lagi di HRD yang variasi umurnya juga sangat jauh-jauh sekali. Tapi ya karena udah punya kuncinya gitu kayak oh kuncinya kayak gini nih. Nah di situ aku udah mulai enak gitu, udah mulai menyesuaikan sekarang. Paling itu sih yang aku takutin di awal-awal. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah mulai berjalan dengan baik. Mudah-mudahan gitu. Oh, berarti untuk mengantisipasi yang perasaan abang yang nggak enak gitu, abang jalin interaksi yang saling mutualisme gitu kan? Betul, Oke. kedekatan personal. Iya, mantap bang. Berarti itu semua berasal dari mental lah, dari yang tadi kan. Kalau nggak ada mental mah nggak Mental, mungkin gitu kan. mental, kepercayaan diri, ya Iya. pokoknya yang tadilah kunci-kuncinya. Oke, Gitu. mantap. Salut bener loh. Oke nih Bang, untuk pertanyaan terakhir deh, closing statement aja. Oke. Sebagai lulusan diploma nih kan udah mengalami berbagai pengalaman di dunia pekerjaan. Ada nggak nih kayak mungkin saran atau motivasi buat kita-kita yang lagi berproses nih untuk lagi kuliah untuk di dunia pekerjaan nanti? Silakan. Oke. Saran mungkin kalau misalnya nanti kalian rewind video ini, kalian rangkum, kayaknya itu saran semua sebenarnya ya. Nanti bisa dirangkum sendiri. Cuma closing statement-nya cuma satu. Jangan pernah malu. Serius. Karena menurutku,
Orang yang terlalu malu-malu, orang yang terlalu gengsi, orang yang merasa kayak nggak deh gitu. Itu tuh sebenarnya akan sayang. Potensi kalian nggak akan digali gitu loh. Jangan males, jangan malu, pokoknya jangan males, jangan malu, dan juga selalu pengen coba. Kalau misalnya kata Steve Jobs, itu stay hungry, stay foolish. Selalu lapar, selalu merasa bodoh. Karena kalau misalnya kalian selalu merasa kayak gitu, ya kalian akan selalu pengen belajar. Ngerasa selalu nggak ada apa-apa gitu. Lebih menghormati orang. Itu sih. Karena percuma, IP kalian bagus, tapi kalau attitude kalian zero, itu percuma. Koneksi kalian bagus, interaksi kalian bagus sama orang-orang, akademi kalian nol, percuma. Ya nggak? Itu yang kedua, harus balance. Perkuliahan sama organisasi atau kehidupan sosial juga harus balance. Nggak boleh kupu-kupu. Kupu-kupu boleh, tapi harus bisa tuh punya teman banyak, punya kenalan, segala macem. Karena hidup nggak sendiri, teman-teman. Nanti di dunia kerja, kalian nggak bisa tuh kerja sendiri. Wirausaha pun harus punya partner, punya supplier, punya vendor, punya customer. Nggak bisa tuh sendiri-sendiri. Jadi, bangun relasi sebanyak mungkin sama siapapun itu. Jangan pernah remehin orang. Jangan pernah malu untuk bertanya. Pokoknya itu kuncinya. Kalau kalian mau selamat, itu. Kasarnya kalau misalnya kalian mau selamat di dunia kerja gitu. Jadi, pokoknya semangat aja. Dan semoga kayak apa yang kita obrolin malam ini juga bisa menjadi insight buat kalian gitu, kayak kira-kira emang sih mungkin terkesan tuh early sekarang kalau saya mau ngomongin dunia kerja, cuma mungkin ini juga bisa dipakai teman-teman buat apa ya, buat bekal kalian buat kuliah gitu loh, kayak berhubungan sama dosen tuh gimana sih gitu-gitu, karena mungkin bisa bermanfaat. Aku berharap bisa bermanfaat karena kayak aku bilang tadi, aku punya tujuan hidup, aku pengen bermanfaat buat orang, dan aku juga pengen selalu dapat hal-hal baik juga dari orang ketika aku memberikan sesuatu hal yang baik juga kepada orang lain gitu. Nah itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian. Pokoknya ya gitulah. Oke, waduh, banyak banget ya. Tapi ini bagus banget sih, memang keren. Jadi kata kuncinya adalah jangan malu ya, Jangan malu. untuk apapun itu. Betul. Oke. Untuk ucapan terima kasih. Terakhir ini kita mau ngucapin terima kasih banget nih. Terima kasih untuk waktunya, untuk Bang Kevin ini udah nyempatin di malam ini. Ini sampai jam 10 sekarang. Gak apa-apa, besok libur kok. Ya, oke. Mungkin dokumentasi kali ya, Bro ya? Boleh.